Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rika, NIM F2020 01136, kelas A3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkil halida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alkil halida. Reaksi-reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik suatu nukleofil menyerang alkil halida pada atom karbon hibrida sp3 yang mengikat halogen, menyebabkan terusirnya halogen oleh nukleofil. Halogen G terusir disebut gugus pergi. Nukleofil harus mengandung pasangan elektron bebas yang digunakan untuk membentuk ikatan baru dengan karbon. Hal ini memungkinkan gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron yang tadinya sebagai elektron ikatan. Mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Pada dasarnya terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik, sehingga disebabkan mereka dilambangkan dengan SN2 dan SN1. Bagian SN menunjukkan substitusi nukleofilik, sedangkan arti 1 dan 2 akan dijelaskan kemudian. Reaksi SN1. Mekanisme SN1 dalam proses dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dengan gugus pergi putus. Gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua atau tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil membentuk produk pada mekanisme SN1. Substitusi terjadi dalam dua tahap. Notasi 1 digunakan sebab pada tahap lembat hanya satu dari dua pereaksi yang terlibat, yang substrat. Tahap ini sama sekali tidak melibatkan nukleofil. Reaksi substitusi nukleofil unimolekular atau SN1 terjadi melalui dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dan gugus bebas putus atau substrat terurai. Elektron-elektron ikatan terlepas bersama dengan gugus bebas, dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua, yaitu tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil akan membentuk hasil diagram perubahan energi reaksi SN1. Mekanisme reaksi substitusi nukleofil unimolekuler. Mekanisme reaksi SN1 hanya terjadi pada alkil halida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemah seperti H2O dan CH3CH2OH. Kecepatan reaksi akan ditentukan oleh seberapa cepat halogen alkanat terionisasi. Karena tahapan awal yang lambat ini hanya melibatkan satu spesies, maka mekanisme ini disebut sebagai SN1, substansi nukleofilik, satu spesies yang terlibat dalam tahap awal yang lambat. Nukleofil menyerang dari belakang ikatan C ke X pada keadaan transisi nukleofil dan gugus pergi bersosiasi dengan karbon, mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektron yang dijadikan sepasangan elektron dengan karbon. Notasi 2 menyatakan bahwa reaksi adalah bimolekuler, yaitu nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentuan kecepatan reaksi dalam mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi SN2 hanya terjadi pada alkil halida primer dan sekunder. Nukleofil yang menyerang adalah jenis nukleofil kuat seperti OH, CN, CH3O. Serangan dilakukan dari belakang.
Reaksi eliminasi. Eliminasi artinya pelepasan atau penghilangan. Reaksi eliminasi dapat dianggap kebalikan dari reaksi edisi. Pada reaksi ini, dua atom atau gugus yang masing-masing terikat pada dua buah atom C yang letaknya berdampingan dilepaskan oleh suatu pereaksi sehingga menghasilkan ikatan rangkap. Reaksi ini hanya dapat berlangsung bila ada zat yang menarik molekul yang akan dieliminasi. Reaksi eliminasi digunakan untuk membuat senyawa-senyawa alkena dan alkuna. Reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana dua substituen dilepaskan dari sebuah molekul, baik dalam satu atau dua langkah mekanisme, atau dapat disebut juga penyingkiran atau penghilangan beberapa atom yang terjadi pada suatu senyawa. Pada reaksi ini, senyawa ini berikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Reaksi satu langkah disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah disebut dengan reaksi E1. Harap diingat bahwa simbol angka pada huruf E yang berarti elimination tidak melambangkan jumlah langkah. E2 dan E1 menyatakan kinetika reaksi, yaitu berturut-turut bimolekuler dan unimolekuler. Reaksi E1, di mana reaksi E1 adalah reaksi eliminasi suatu karbokation atau suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi, yang dengan segera bereaksi lebih lanjut dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Pada segera bereaksi lebih lanjut dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Pada reaksi SN1, salah satu cara karbokation mencapai produk yang stabil ialah dengan bereaksi dengan sebuah nukleofil. Karbokation adalah suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi. Karbokation memberikan kepada basa sebuah proton dalam reaksi eliminasi. Dalam hal ini reaksi E1 menjadi sebuah alkena. Mekanisme E1 tahap 1 atau lambat. Pertama, dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkyl halida saja. Tahap 2 atau cepat. Dalam tahap 2, reaksi eliminasi basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon ini mengalami rehabilitasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2. Reaksi E2. Reaksi E2 atau eliminasi bimolekular ialah reaksi eliminasi alkyl halida yang paling berguna. Reaksi E2 alkyl halida cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti -OH dan -OR dan temperatur tinggi. Secara khas, reaksi E2 dilaksanakan dengan memasangkan alkyl halida dengan K+ -OH garing Na plus -OCH2CH3 dengan dalam etanol. Reaksi E2 berjalan tidak lewat suatu karbokation sebagai zat antara, melainkan berupa reaksi serempak, yakni terjadi pada suatu tahap sama seperti reaksi SN2. Satu basa membentuk ikatan dengan hidrogen,
2. Elektron-elektron CH membentuk ikatan Pi. 3. Brom bersama sepasang elektron meninggalkan ikatan sigma C Br. Pasangan di atas menunjukkan mekanisme dengan anak panah bengkok menyatakan pendorongan elektron dalam reaksi E2 seperti dalam reaksi E1. Alkil halida tersier bereaksi paling cepat dan alkil halida primer paling lambat. Atau bila diolah dengan suatu basa, alkil halida primer biasanya begitu mudah bereaksi substitusi sehingga sedikit alkena terbentuk. Perbedaan antara mekanisme eliminasi E1 dan E2. E1 sebagai berikut: 1. Membentuk karbokation. 2. Karbokation memberi proton pada basa lalu terbentuk alkena. 3. Basa merebut proton dari atom C atau beta C yang berdampingan dengan C+. E2 sebagai berikut: 1. Nukleofil langsung mengambil proton dari atom C atau beta. Pada atom C gugus pergi. 2. Tidak terjadi pembentukan karbokation. 3. Pembentukan secara serempak. Perbandingan E1 dan E2. E1 terjadi pada 1. Konsentrasi basa rendah. 2. Dengan pelarut basa. 3. Dengan substrat tersier dan beresonansi atau alkil halida. E2 terjadi pada 1. Pada basa kuat dengan konsentrasi tinggi, alkil halida tambah basa kuat tambah panas AE2. Alkil halida tambah asam kuat tambah panas AE1. Alkohol tambah asam kuat tambah panas AE1. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.